sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian ya, untuk tetap semangat ya, tetap menjaga hati kalian untuk selalu positive thinking ya, apapun yang kalian hadapi ya, karena kalau kita punya pikiran yang positif ya, kita akan tahu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Gemini ya. Bagaimana perjalanan hidup kalian di sepanjang tahun 2020 ini ya. Kehidupan di karir dan keuangan ya. Kita akan membaca ya, melihat bagaimana kehidupan karir dan keuangan kalian ya. Sini ada Kawai Tarot ya, yang akan membahas bagaimana karir keuangan kalian di tahun 2020. Ada juga asmara ya, juga kehidupan kalian. Oke. Dan di sini ya, di Wisdom Oracle-nya kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kalian dapat kalau kita mereview kembali perjalanan hidup kamu ya, sepanjang tahun 2020. Oke. Selain melihat pelajaran apa yang bisa kamu dapat ya dari perjalanan hidup kamu di tahun 2020 ini ya, kita akan coba lihat juga resolusi apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup kalian ke depannya. Oke. Sebentar lagi tahun 2021 ya, kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk menyambut era yang baru, fase baru dari kehidupan kita, di mana nanti ke depannya pasti akan ada kesempatan-kesempatan baru, harapan-harapan baru ya, yang akan sangat sayang untuk dilewatkan ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dari sekarang. Oke. Selain dari resolusi ya, kita akan coba lihat blessing apa yang akan kalian dapatkan di tahun 2021 nanti ya. Ini hanya sedikit gambaran ya, blessing yang akan kalian terima di tahun 2021 nanti. Oke. Di sini ada kartu fairy tale-nya ya. Sementara untuk Kawai Tarotnya di sini kita akan lihat hal buruk apa yang akan kalian hadapi di tahun 2021 nanti. Oke. Hal buruk ini bisa ekstrim ya, bisa juga cuma hal-hal biasa ya, yang bisa kalian atasi dengan baik. Oke. Sementara itu kita juga akan melihat apa sih pesan semesta buat kalian ya, pesan singkat, pesan kecil dari semesta buat kalian ya. Di sini ada Goddess Guidance Oracle-nya ya. Sementara untuk Wisdom Oracle-nya kita akan lihat pesan malaikat penjaga kalian. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate, ambil positifnya aja ya, buat motivasi kalian ke depannya. Oke. Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau orang lain yang lagi yang saat ini sedang dekat dengan kalian ya. Jadi kalau readingan ini resonate dan bermanfaat, kalian bisa bagikan ke pasangan kalian atau teman-teman kalian. Oke, Gemini ya. Langsung aja kita mulai. Kita akan lihat bagaimana perjalanan karir dan keuangan kalian sepanjang tahun 2020. Oke. Sini kita pakai Kawai Tarot ya. Ada The Moon. Oke. Ada The Moon. Ada King of Cups. Ada The Devils. Empress. Sini ada High Priestess. Seven of Pentacles. Ada Page of Pentacles ya. Oke. Kalau kita melihat perjalanan karir keuangan kalian melalui tarot ini ya, sepertinya kalian di awal tahun itu kondisi keuangan dan karir kalian itu sangat nggak baik ya. Di sini ada The Moon. Oke. Buat kalian yang punya usaha ya, banyak dari kalian yang punya usaha itu bangkrut ya, dan kalian pekerja
banyak juga yang di PHK atau dirumahkan ya. Dan ada juga sih yang masih tetap kerja ya, tapi gaji yang diterima itu banyak yang dipangkas ya, hampir separuhnya mungkin ya. Dan tunjangan-tunjangan pun banyak yang dikurangi. Oke. Jadi di awal tahun ya, benar-benar perjalanan karir dan keuangan kalian itu sangat berat ya. Sangat-sangat berat dan cukup buat kalian itu stres ya. Perekonomian kalian itu jungkir balik ya, terjun bebas. Dan banyak dari kalian yang mengalami putus harapan ya, hopeless, buntu ya, stres, sakit kepala ya pasti ya. Banyak hal yang membuat kalian itu benar-benar nggak tahu mau ngapain lagi ya, karena jalan itu seperti tertutup ya, pintunya, semua pintu seperti tertutup, nggak ada jalan keluar untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Oke. Sini ada King of Cups ya. Banyak dari harapan kalian yang tidak terwujud ya di awal-awal tahun ya sampai dengan pertengahan. Dan banyak rencana-rencana yang sebelumnya sudah kalian susun harus kalian pending ya karena situasi yang nggak mendukung. Oke. Jadi situasi yang buruk itu ya benar-benar membuat kalian itu cukup stres, buntu ya, benar-benar luar biasa, cobaan yang cukup luar biasa ya buat kalian di awal-awal tahun ya. Tapi setelah pertengahan tahun bulan 6, 7, 9 ya yang paling berasa ya. Pelan-pelan kalian itu sudah bisa beradaptasi ya, melewati kesulitan-kesulitan ini ya dengan lebih sabar dan ikhlas. Oke. Kalian bisa lebih bijak dalam berpikir ya, dan berusaha mencari-cari celah untuk bisa menggerakkan kembali roda perekonomian kalian. Oke. Di sini ada The Empress ya. Jadi di sini kalian memilih keluar dari kesulitan ya dan bergerak maju ke depan walaupun langkahnya pelan-pelan ya, tapi kalian berusaha untuk terus bergerak. Sehingga kemudian masuk di bulan September ya, keadaan kalian itu sudah lebih baik ya, lebih baik dari sebelumnya. Dan saat ini banyak dari kalian yang sudah menemukan jalan ya untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan lain ya untuk meneruskan lagi kehidupan kalian ya. Usaha-usaha kalian itu banyak yang mulai bangkit lagi ya, dan banyak juga dari kalian yang mendapat pekerjaan ya, pekerjaan baru ya, atau mendapat panggilan dari kantor yang lama. Oke. Jadi di sini yang mulai ada perubahan itu di bulan Agustus ke atas ya, Agustus, September, Oktober. Oke. Dan kalian itu bisa keluar dari situasi itu karena dari kesulitan-kesulitan itu kalian dipaksa untuk mengeluarkan kreativitas kalian ya, yang mungkin selama ini tertidur pulas ya, untuk bangkit kembali. Oke. Di sini ada High Priestess ya. Kalian mulai melihat-lihat ya, mencari-cari celah, mencari-cari apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa keluar dari situasi yang sulit ini ya. Kalian mulai berpikir kalau di balik kesulitan ini pasti ada kesempatan emas ya, dan kalian berusaha mencari itu. Oke. Jadi kalian berusaha memaksimalkan kemampuan kalian di sini ya, hingga bisa bertahan ya melewati semua cobaan ini. Oke. Sini ada Seven of Pentacles ya. Jadi setelah melewati pertengahan tahun ya, berkat keuletan kalian, berkat kesabaran kalian ya, dan juga kreativitas kalian, pada akhirnya kalian bisa keluar dari situasi sulit ya, yang di awal tahun sampai pertengahan itu sangat luar biasa hancur ya. Pada akhirnya kalian bisa menemukan jalan keluarnya ya. Usaha kalian mulai berjalan, apapun yang kalian kerjakan mulai menampakkan hasilnya ya. Dan untuk karir pun di pekerjaan di kantor ya, kalian mulai ada panggilan kerja atau ada peningkatan gaji lah ya, sehingga keuangan kalian menjadi jauh lebih baik dibanding awal tahun ya. Di sini ada Page of Pentacles. Oke. Jadi di perjalanan
karir dan keuangan kalian di tahun 2020 ya. Di awal tahun sampai pertengahan itu nggak bagus ya. Hancur-hancuran ya. Tapi setelah lewat pertengahan tahun ya, Agustus September sudah mulai ada perubahan. Oke. Jadi berterima kasihlah pada kesulitan-kesulitan yang datang ke kamu kemarin itu ya. Karena walaupun berat ya pada awalnya, tapi dari situ kamu jadi tahu kekuatan kamu ya. Kamu yang selama ini berpikir kalau kamu itu lemah ya, dari kesulitan-kesulitan itu kamu bisa melihat power kamu ya. Kalau kamu itu punya sesuatu, punya talenta yang luar biasa ya, yang sebenarnya itu sangat bagus ya, bisa membuat kamu kuat dan bisa melewati badai hidup yang luar biasa ini ya. Kamu jadi bisa melihat ya kalau ternyata kamu punya power yang luar biasa yang selama ini nggak kamu sadari ya. Jadi banggalah pada dirimu sendiri. Oke, Gemini ya. Sekarang kita lanjut ke perjalanan asmara kalian selama tahun 2020, oke? Untuk asmara kalian kita pakai Light Seers Tarot ya. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Oke. Dan Nine of Swords, ada Seven of Swords, ada Two of Wands, Eight of Wands, ada Seven of Wands, ada Queen of Pentacles, ada Ten of Pentacles, dan The Sun. Oke. Kalau kita melihat dari kartu tarot ya, bagaimana perjalanan asmara kalian di sepanjang tahun 2020 ini ya. Sebagian besar dari kalian itu banyak yang mengalami masalah berat ya. Masalah berat dalam menjalani hubungan dengan pasangan ya. Perlu usaha yang cukup kuat untuk bisa bertahan dengan pasangan kamu ya. Ada yang memilih pergi ya, tapi ada juga yang memilih untuk bertahan ya. Karena mungkin belum berani untuk mengambil keputusan untuk pergi. Di sini ada Nine of Swords dan Seven of Swords ya. Jadi sebagian besar dari kalian itu ya banyak yang mengalami masalah dalam hubungan, baik karena keuangan ya atau adanya pihak ketiga yang hadir di antara kalian. Oke. Banyak dari kalian yang berusaha untuk mengalihkan fokus kalian ya dari asmara lebih ke kebahagiaan diri sendiri ya. Fokus pada karir atau pendidikan kalian ya, dan membenahi diri supaya lebih baik lagi ya, dan ada keseimbangan dalam hidup. Oke. Di sini ada Seven of Wands ya. Jadi di sini kalian yang mulai merasa capek ya dengan hubungan asmara, pada akhirnya mulai mengalihkan fokus ya. Fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Oke. Di sini ada Seven of Wands ya. Kalian juga mulai memikirkan untuk mengembangkan karir ya, karir dan keuangan kalian. Ada Queen of Pentacles ya. Dan ingin lebih fokus pada pencapaian impian kalian ya, yang mungkin selama ini tertunda ya karena mikirin asmara ya. Pada akhirnya kalian mengalihkan fokus kalian ke karir dan keuangan kalian. Oke. Di sini kalian berusaha keras untuk menjadi jomblo yang bahagia. Walau hidup sendiri ya, tapi bisa merasa bahagia ya. Itulah fokus kalian sepanjang tahun 2020 ini ya. Dan buat kalian yang memilih bertahan dengan pasangan ya, apapun yang menjadi permasalahan kalian, setelah melewati bulan 9-10 ya, kalian akhirnya bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahan kalian ya. Dan pada akhirnya hubungan kalian bisa harmonis lagi ya, bisa menghangat lagi ya. Yang mungkin selama ini pernah sempat bermasalah dengan keuangan dan masalah lain, pada akhirnya dengan membaiknya keuangan kalian ya,
membuat hubungan kalian dengan pasangan pun ikut membaik. Oke, di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi kamu dan pasangan kehidupannya mulai membaik, mulai harmonis lagi dan menghangat lagi. Oke. Di sini ada beberapa juga ya dari kalian yang sepertinya akhirnya menemukan pasangan baru ya. Orang baru yang lebih bisa memberi kamu kebahagiaan ya. Atau bisa juga menemukan kejelasan untuk hubungan kalian yang selama ini tergantung-gantung ya, tanpa kejelasan. Oke. Jadi dari urusan asmara ini ya, banyak dari kalian yang bertransformasi ya, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tahu pasangannya seperti apa ya, apa yang diinginkan pasangan, atau juga pasangan seperti apa yang kamu inginkan ya. Jadi kalian di sini lebih memahami satu sama lain ya. Kamu juga lebih memahami diri kamu ya, dan tahu pasangan seperti apa yang kalian inginkan ya. Tapi di sini masih banyak juga ya sepertinya dari kalian yang masih bucin ya, bertahan pada hubungan yang gak sehat ya. Kalian bertahan mati-matian untuk tetap bisa bersama dengan pasangan ya, walaupun pasangan kamu tuh udah sering menyakitkan ya, demi untuk bisa tetap menjaga cinta kamu ya. Jadi kalian di sini banyak yang terlibat juga dengan bucin ya, buta karena cinta. Oke. Inilah perjalanan asmara kalian sepanjang tahun 2020. Oke. Sekarang kita lanjut ke kehidupan kalian secara general sepanjang tahun 2020 ya. Di sini kita pakai kartu kristal tarot, oke? Di sini ada King of Pentacles ya. Ada Three of Pentacles, Two of Pentacles, ada Four of Pentacles. Wow, ini pentacle semua ya. Ada Two of Wands ya. Jadi secara general ya, kehidupan kalian dinominasi oleh masalah keuangan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari tebaran kartu kristal tarotnya di sini ya, kehidupan kalian di sepanjang tahun 2020 ini ya, dari awal tahun sampai pertengahan, baik karir, keuangan maupun hubungan asmara kalian, banyak dari kalian yang mengalami kehidupan yang kurang baik ya. Kondisi ini mulai dari awal tahun sampai pertengahan tahun ya, dan masuk ke bulan 9-10 ya, dari mulai Agustus 9-10 kehidupan mulai kembali bergerak lagi ya. Dan dari kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi ya, di situ kalian banyak belajar ya, bagaimana supaya kalian itu bisa tetap bertahan dan bisa survive ya. Jadi di sini kalian berusaha keras untuk bisa mengendalikan hidup kalian ya, supaya bisa tetap seimbang. Oke. Di sini ada King of Pentacles ya. Jadi kehidupan kalian itu benar-benar jungkir balik ya di awal tahun sampai pertengahan ya. Dan dari kesulitan itu kalian banyak belajar ya, bagaimana untuk memaksimalkan diri ya, potensi diri untuk tetap bisa bertahan, tetap bisa survive di situasi yang luar biasa sulitnya ya. Di sini ada Three of Pentacles. Oke. Jadi di sini kalian mulai mengambil kontrol lagi kehidupan kalian ya, yang mungkin sempat stuck ya karena shock ya, karena kondisi ini datang begitu tiba-tiba ya, membuat kalian itu kaget ya karena belum siap. Dan tapi seiring waktu berjalan, kalian mulai mengambil kontrol lagi kehidupan kalian ya. Kalian mulai bangkit dan mulai mencari celah untuk bisa keluar dari situasi yang sekarang ini. Oke. Dan memasuki bulan Agustus ya, kehidupan kalian mulai ada sedikit perubahan ya, dan mulai menemukan keseimbangannya ya. Di sini ada Four of Pentacles ya, ada keseimbangan. Oke, keseimbangan finansial ya. Dan di sini kalian mulai siap action ya, siap untuk bangkit lagi dan bekerja keras lagi.
Walau sepertinya kalian itu masih belum tahu mau ngapain ke depannya ya, masih abu-abu. Tapi kalian di sini udah mulai punya semangat ya dan tahu apa yang harus dilakukan ya. Jadi pergerakan kalian ya walaupun masih lambat dan terseok-seok ya, tapi paling enggak kalian sudah siap untuk action ya, sudah siap untuk bertarung lagi. Oke, jadi itulah perjalanan hidup kalian secara general ya sepanjang tahun 2020 ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke pelajaran apa yang bisa kalian petik ya dari perjalanan kalian sepanjang tahun 2020 ini ya, dari awal tahun, 3 bulan pertama, pertengahan hingga akhir tahun ini. Oke, kita di sini ada kartunya Goddess Oracle ya. Di sini ada all the glitters. Oke. Ada poise dan bless. Oke. Ada all the glitters. Oke. Ini lebih mengenai sesuatu yang sifatnya itu bling-bling ya di depan mata. Oke. Jadi ini lebih ke hubungan asmara sepertinya ya. Jadi dari perjalanan hubungan asmara kalian di sepanjang tahun 2020 ini ya, kalian bisa banyak belajar ya kalau segala sesuatu yang kelihatannya indah di luar itu sama indahnya dengan apa yang ada di dalamnya ya. Gemini itu banyak mengalami kekecewaan karena ekspektasi yang besar pada seseorang ya, yang dari luarnya itu tampak meyakinkan ya dan mampu membuat Gemini itu terpesona, klepek-klepek ya. Tapi dalam kenyataannya seseorang itu ternyata hanya seorang penipu ya atau pembohong yang banyak mengecewakan Gemini ya, PHP-in orang-orang di sekitarnya ya, dan kamu termasuk di situ ya. Jadi kalian di sini harus bisa belajar ya untuk bisa lebih selektif lagi dalam memilih pasangan ya, pasangan, pekerjaan ataupun partner usaha. Oke. Pelajaran lain yang bisa kalian ambil di sini ada poise ya, keseimbangan. Oke. Hidup itu perlu keseimbangan ya. Jadi jangan melulu menjejali pikiran kalian dengan hal-hal negatif ya. Harus diimbangi dengan pikiran atau hal-hal yang positif ya. Keseimbangan di sini bisa juga tentang pekerjaan ya. Mungkin kamu selama ini terlalu keras bekerja sehingga melupakan dirimu untuk istirahat ya. Kalian di sini perlu me time ya untuk bisa lebih merilekskan diri kalian ya, karena semua itu perlu istirahat ya. Apa yang kamu kejar, apa yang kamu kerjakan, kalau tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, maka hasilnya nggak akan maksimal ya. Oke Gemini, paham ya? Jadi coba imbangi hidup kamu dengan hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang positif ya, supaya semakin banyak hal-hal positif juga yang akan datang di kehidupan kamu. Oke? Pelajaran lain yang bisa kalian dapatkan di sini ada bless ya. Kalian itu diberkati. Oke? Dari segitu banyak masalah ya, bahkan yang terberat sekalipun bisa kalian lewati ya. Dari situ kalian bisa belajar kalau betapa berkat Tuhan itu akan selalu melimpahi hidup kalian ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang bisa membuat kalian itu stres ya. Jadi mungkin selama ini kalian banyak yang hopeless, banyak yang frustasi dengan situasi perekonomian sekarang ini ya. Cobalah kalian lihat bagaimana selama ini kalian bisa melewati itu semua ya. Walaupun mungkin kehidupan kalian jauh lebih sederhana dari yang sebelum-sebelumnya ya, tapi paling enggak kalian bisa melewatinya tanpa kekurangan ya, suatu apapun. Oke? Walaupun banyak masalah di depan ya, tapi pelan-pelan kalian bisa lewati itu semua ya.
Jadi nggak ada yang perlu kalian takutkan. Teruslah berjalan ya, walaupun sesulit apapun keadaan ya. Percayalah kalau Tuhan itu selalu berserta kalian ya, dan malaikat penjaganya akan selalu menyertai kalian ya, membantu menjalani kehidupan kalian setiap hari. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke resolusi apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kehidupan kalian ya. Jadi nggak seperti tahun kemarin, tahun ini lagi ya. Karena sebentar lagi tahun 2021 ya, kalian perlu resolusi-resolusi yang bisa membantu kalian untuk mencapai apa yang menjadi impian kalian. Oke. Sini kita pakai Wisdom Oracle ya. Di sini ada To the Sea ya. Ada Change in the Wind. Ada Yin. Ada Mending. Imagine. Dan Peace. Oke. Untuk resolusi ini ya, ini bukan parameter ya, bukan patokan untuk seberapa kalian akan sukses ya, tapi resolusi ini adalah sebagai pegangan ya, sebagai panduan buat kalian ya dalam mengejar impian kalian ya. Jadi kalian nggak keluar jalur, tetap on the track. Oke. Di sini ada To the Sea ya. Di sini diibaratkan kamu itu sedang mengarungi lautan luas ya, dengan sampan yang kecil ya. Seperti itulah maksudnya seperti itulah dirimu sekarang ya. Kecil ya, mengarungi lautan yang begitu luas ya, mengarungi kehidupan yang begitu rumit ya, tanpa punya perbekalan apa-apa ya. Di sini kamu hanya punya tekad untuk terus bergerak ya, mengayuh sampan kamu ya. Walau kedepannya itu nggak tahu akan seperti apa ya, tapi teruslah bergerak ya, teruslah mengayuh. Karena hidup itu pun terus berjalan ya, terus berubah. Jadi kalau kamu nggak bisa mengikuti iramanya, maka lama-lama kamu akan tenggelam ya, kamu akan ketinggalan. Oke? Jadi apapun yang kalian hadapi ya, usahakan untuk terus bergerak ya. Seperti ada pepatah bilang, hidup itu seperti mengayuh sepeda ya. Kita harus terus mengayuh supaya bisa seimbang. Kalau kita berhenti mengayuh, kita akan jatuh ya. Jadi belajarlah dari pepatah itu. Oke? Sini ada a change in the winds ya. Ada era baru. Jadi harus ada perubahan perilaku yang baru juga ya, pola pikir yang baru, sikap yang baru ya, segala sesuatunya yang baru. Oke? Yang lama-lama ya, yang nggak bagus itu ditinggalkan ya, supaya hal-hal positif yang baru itu bisa menggantikan tempat yang kosong ya di kehidupan kalian. Oke, Gemini ya. Jadi ibarat kita lagi mengapung di tengah laut ya. Kalau kita terus membawa beban yang cukup berat di tubuh kita ya, padahal beban itu udah nggak worth it untuk kita pikul ya, untuk kita pikirkan ya, maka lama-lama kita bisa tenggelam ya. Jadi pilihan kita adalah melepaskan beban yang nggak penting ya, yang cuma menjadi toksik demi untuk bisa menyelamatkan hidup kita ya, supaya kita tetap bisa mengapung ya dan terus bergerak. Oke? Jadi tinggalkan hal-hal lama yang memberatkan kamu. Yang nggak layak lagi untuk kamu taruh di pundak kamu ya, supaya hal-hal baru bisa datang di kehidupan kalian. Oke, Gemini ya. Di sini ada Yin. Oke. Selalulah berpikir positif ya. Manage pikiran kamu. Kelola pikiran kamu ya. Saringlah informasi-informasi yang masuk ya, karena banyak sekali informasi-informasi sampah yang beredar di luaran ya, yang hanya membuat pikiran kamu itu penuh dengan sampah ya. Jadi keluarkan itu semua ya, supaya pikiran kamu tuh jadi plong ya, jadi bisa mengundang hal-hal positif ke dalam pikiran kamu, sehingga
pikiran kamu tuh bisa terus berinovasi, ya, Gemini ya. Jadi jangan biarkan hal-hal negatif menguasai pikiran kamu, mengkontrol hari-hari kamu, ya. Tetap stay positif supaya kamu tetap bisa optimis menjalani kehidupan kalian. Oke? Di sini ada mending, ya. Just do the best, ya. Daripada hanya duduk berandai-andai, ya, buang-buang waktu nggak jelas, lebih baik mulai take action, ya. Buat perencanaan-perencanaan untuk masa depan kalian, ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan itu, kita nggak akan tahu ujungnya itu akan seperti apa, ya. Buatlah perencanaan-perencanaan untuk masa depan kalian, ya, supaya apapun yang jadi goals kalian itu bisa kalian capai, ya, karena sudah ada arah tujuannya, sudah ada persiapannya, ya. Jadi berhentilah berandai-andai, bangun dari tidur kamu yang panjang, ya, dan mulai take action, ya. Lakukan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang berguna, bermanfaat, walaupun itu hal kecil, ya. Daripada kamu hanya duduk diam, ya, nggak melakukan apa-apa. Oke? Sini ada imagine. Oke? Seperti tadi yang kita bilang, ya, jauhkan pikiran kamu dari hal-hal buruk. Kekhawatiran, ketakutan yang nggak beralasan, ya, rasa was-was, curiga, ya, ganti semua itu dengan hanya memikirkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang indah. Kekhawatiran pikiran itu sangat luar biasa, ya. Apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu imajinasikan, ya, itu bisa menarik energinya ke kamu, ya. Jadi kalau kamu membayangkan sesuatu yang jelek, ya, sesuatu keraguan, ya, maka itu juga yang akan datang ke kamu, ya. Jadi pikiran kita tuh punya kekuatan, ya, kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, ya. Karena kalau pikiran kita kuat dengan hal-hal yang baik, ya, maka hal-hal baik juga yang akan kita dapatkan, ya, dan sebaliknya. You will get from what you think, ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, itu juga yang akan kamu terima. Jadi teruslah berimajinasi, ya, membayangkan hal-hal positif yang kamu ingini, ya, supaya dari imagine kamu itu, dari imajinasi kamu itu bisa menarik apa yang menjadi impian kamu lebih dekat ke kamu. Oke? Sini ada peace, ya, kedamaian. Kejarlah kebahagiaan hati, ya, bukan kebahagiaan lahiriah, ya. Karena kebahagiaan hati, kebahagiaan batin itu adalah sumber cahaya yang akan bisa menuntun kamu, ya, menjalani kehidupan kamu, ya. Kalau hatimu itu nggak bahagia, maka hidup kamu pun akan diselimuti dengan kegelapan, ya, dan kamu nggak akan bisa lihat apa-apa. Oke? Jadi kalau kalian berpikir kebahagiaan itu bisa didapat kalau kalian punya uang banyak, ya, kalian salah besar, ya. Kebahagiaan batin nggak perlu uang banyak. Cukup mensyukuri apa yang kalian punya, ya, kesehatan, keluarga yang rukun, anak-anak yang sehat, ya. Semua itu adalah anugerah yang perlu kalian syukuri, ya. Jadi jaga hati kamu untuk tetap selalu bahagia, ya. Dan juga jaga pikiran kamu untuk tetap selalu positif, ya. Itu adalah kunci kehidupan, ya, yang akan bisa membuat hati kalian itu bahagia, ya. Dan selalu mensyukuri apa yang kalian punya. Oke? Sekarang kita lanjut ke blessing, ya. Blessing kalian di tahun 2021. Ini hanya sedikit kisi-kisi, ya, blessing apa yang akan kalian terima di tahun 2021 nanti, ya. Untuk lebih luas dan lengkapnya saya akan buat video tersendiri nanti, ya, untuk blessing kalian. Oke? Di sini kita akan pakai kartu fairy, ya. Di sini ada Six of Summer. Oke? Children or childhood, the return of people or romances from your past, remembering even differently in a better or worse light than how they really occur, ya. Di sini ada Prince of Autumn. Happy news about your careers, promotion or scholarship,
ya. Well, took out plans that go perfectly, needing a little push to get going, ya. Sini juga ada Prince of Winter. Seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes. Okay? Six of Summer di sini ya, lebih condong ke asmara kalian ya. Dimana di sini sepertinya di tahun 2021 nanti ya akan ada seseorang dari masa lalu ya, seseorang yang pernah kalian kenal sebelumnya ya. Bisa mantan kamu ya, atau bisa juga teman kamu semasa kecil yang akan datang lagi ke kehidupan kamu ya. Membuat kalian itu kembali membuka kenangan lama ya. Kenangan lama di sini bisa kenangan baik ya, kebahagiaan, atau kenangan yang menyakitkan ya. Jadi kalian di sini lebih fokus memikirkan memori-memori masa lalu ya. Kalian mulai mengingat memori-memori lama ya, yang mungkin dulu kalian sempat merasakan kebahagiaan dengan dia ya. Atau mungkin sebaliknya dia pernah menyakiti kamu ya. Dan gak menyadari kondisi dia yang ada saat ini ya. Mungkin dulu kalian bahagia dengan dia ya, tapi bisa saja untuk saat ini hal itu bisa berubah ya. Begitupun dengan mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu ya. Di kondisi yang sekarang bisa jadi dia udah berubah ya. Sudah bisa lebih menghargai kamu ya, lebih mencintai kamu dengan tulus ya. Jadi di sini kedatangan orang lama ini ya kembali membuka memori lama kalian ya. Jadi bisa aja situasinya sudah berubah sekarang ya. Bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk ya. Atau bisa juga masih sama aja ya. Saya nggak tahu ini blessing atau apa ya. Tapi kalau ini termasuk blessing berarti kalian akan bahagia di sini ya. Dengan kedatangan orang lama ini ya. Sementara untuk blessing kamu yang lain di sini ada Princess of Autumn ya. Happy news about your career, promotion, or scholarship. Will took out plans that go perfectly, needing a little push to get going. Ya, jadi ini lebih ke karir ya kayaknya ya. Jadi akan ada kabar baik ya tentang karir kamu. Ya, ini tentang promosi ya atau kenaikan jabatan. Bisa juga kenaikan gaji ya. Atau mungkin dapat pekerjaan baru ya, pekerjaan baru yang sesuai dengan passion kamu ya, atau akan ada mitra usaha baru ya. Jadi kalian yang punya usaha bisa bergerak lagi usahanya ya. Apapun yang akan datang nanti ini ya, kesempatan-kesempatan baru yang sepertinya baik ini ya, yang akan datang di tahun 2021 nanti. Pikirkanlah segala sesuatunya ya. Persiapkan juga dengan matang ya supaya hal ini bisa berjalan dengan sempurna ya. Mungkin akan dibutuhkan sedikit semangat ya untuk bisa meraihnya ya. Kamu sepertinya perlu dorongan ya, perlu sedikit push ya supaya bisa bergerak ya, bisa mewujudkan blessing ini ya. Jadi diperlukan sedikit usaha untuk bisa membuat blessing ini menjadi nyata dalam kehidupan kamu. Oke? Selain itu di sini ada Prince of Winter, ya. Seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes, ya. Ini sepertinya mengenai kehidupan kalian secara general, ya. Buat kalian yang mungkin saat ini lagi ada problem besar ya, nanti di tahun 2021 nanti akan ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ini akan datang secara tiba-tiba ya, kamu gak akan nyangka ya, dan gak pernah menduga-duga sebelumnya ya. Jadi ini benar-benar surprise ya buat kalian yang punya suatu masalah yang cukup berat ya, dan bantuan ini akan datang tiba-tiba, menolong kamu,
keluar dari permasalahan kalian ya. Jadi ini sebagian dari blessing yang akan kalian terima di tahun 2021 nanti ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya, bisa membuat kehidupan kalian jauh lebih baik ke depannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang buruk yang akan kalian terima di tahun 2021 nanti ya. Mudah-mudahan sesuatu yang buruk ini bukan sesuatu yang ekstrim ya, sesuatu yang berat ya. Jadi bisa kamu selesaikan dengan baik-baiknya dan nggak membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Di sini kita pakai kartu Kawai Tarot ya. Di sini ada Three of Swords ya. Ada Eight of Pentacles. Ada Knight of Pentacles. Ada Two of Swords. Queen of Wands. Dan The Star ya. Dan Three of Wands. Oke. Kalau lihat dari tebaran kartunya, ini berhubungan dengan asmara kalian sepertinya ya. Ini sepertinya buat kalian yang udah couple ya. Jadi akan ada kekecewaan ya, kekecewaan pada pasangan ya, karena apa yang kamu harapkan itu tidak sesuai dengan harapan ya. Mungkin selama ini kalian punya ekspektasi yang besar kepada pasangan ya. Pasangan kamu itu setia, royal ya, bijak, baik hati ya. Jadi di sini kamu sempat bingung untuk mengambil keputusan ya, antara mau terus atau enggak. Oke. Di sini ada Three of Swords, ada Eight of Pentacles ya. Jadi ada kekecewaan yang cukup besar sama pasangan ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pihak ketiga ya, atau masalah lain ya. Bisa masalah keuangan yang sepertinya apapun masalah ini gak ada di pikiran kalian selama ini ya. Jadi gak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kalian selama ini ya. Membuat kalian itu jadi males ya untuk menjalin hubungan kalian ke depannya. Sini ada Knight of Pentacles ya. Jadi kalian di sini mulai males-malesan dalam menjalin hubungan ya. Beda dengan di awal yang begitu semangat. Dari kejadian ini kalian jadi bingung ya. Di sini ada Two of Swords ya. Di sini kalian tampak bingung mau mengambil keputusan yang mana ya. Mau tetap bertahan atau pergi meninggalkan pasangan. Oke. Tapi sih di sini sepertinya ya, kalian akan memberi kesempatan kepada pasangan ya. Di sini ada Queen of Wands, ada The Star ya. Jadi sepertinya kalian akan memberi kesempatan kepada pasangan untuk berubah ya, dan bisa menunjukkan keseriusannya dalam menjalin hubungan dengan kamu ya, menjadi seseorang yang seperti yang kamu harapkan. Oke. Di sini ada Three of Wands ya. Jadi dari pasangan kamu sendiri pun ya, ada niatan untuk berubah ya, berubah ke arah yang lebih baik ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke. Jadi sesuatu yang buruk ini ya, bisa sesuatu yang berat atau bisa juga sesuatu yang ringan ya. Apapun itu, sepertinya kalian akan bisa mengatasinya ya, sehingga hubungan kalian bisa diperbaiki lagi ya, dan bisa berjalan harmonis lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ke pesan semesta buat kalian ya. Pesan kecil dari semesta untuk kalian di akhir tahun 2020. Oke, kita di sini pakai Goddess Oracle ya. Di sini ada Inner Goddess. Awaken the goddess within you ya. Through the dance, self-care, and appreciating your divinity. Oke. Di sini ada boundaries. Love yourself. Enough to say no to others' demands on your time and energy. Ya. Di sini juga ada true love. The romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Oke. Ini ada Inner Goddess ya. Di sini semesta ingin berpesan pada kamu untuk cobalah untuk menghargai diri kamu ya, supaya orang lain pun bisa menghargai kamu
ya. Ini sepertinya buat kalian yang bucin, ya, yang masih bucin dengan pasangan, ya, yang gak bisa membatasi diri, ya, dalam bersikap, ya, dalam menjalin hubungan dengan pasangan, ya. Jadi cobalah untuk bisa lebih menghargai diri kamu, ya, dengan membuat standar hidup kamu, ya. Kalau pasanganmu selalu mengecewakan kamu, ya, selalu menyakiti kamu, ya, cobalah untuk melihat permasalahan kalian ini dengan lebih baik lagi, oke? Cobalah untuk bisa lebih bersikap tegas di sini, ya, pada pasangan kamu atau mungkin orang lain yang sering nyakitin kamu, ya. Kamu di sini harus bisa bersikap tegas, ya. Dengan bersikap tegas sama artinya kamu sudah menghargai dirimu sendiri. Kalau kamu sudah menghargai dirimu sendiri, maka orang lain pun akan belajar untuk menghargai kamu, ya. Jadi nggak semena-mena lagi sama kamu. Oke, Gemini, ya. Jadi jangan terlalu lembek sama orang, ya. Kita boleh baik, ya, tapi kita harus punya batasan, ya. Jadi kamu harus tegas di sini, oke? Di sini ada boundaries, ya. Ini sama juga dengan inner goddess tadi, ya. Jadi kalau di inner goddess tadi kamu mungkin perlu membangkitkan rasa percaya diri kamu, ya, perlu merasa kalau diri kamu itu berharga, ya, supaya orang lain pun bisa belajar menghargai kamu. Di boundaries ini semesta ingin berpesan untuk mencintai diri kamu dengan berani berkata tidak, ya, untuk setiap permintaan yang datang ke kamu, ya. Permintaan yang hanya mengganggu waktu kamu, mengurus energi kamu, ya. Tegaslah untuk menolak itu semua, ya. Kamu harus bisa membatasi diri kamu, ya. Dan tahu timing yang pas, ya. Kapan bisa menolong orang, ya, dan kapan yang tidak, ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah, ya, mana yang layak untuk kamu bantu dan mana yang enggak, ya. Di sini ada true love, oke? Tuhan semesta akan mengirimkan cinta yang luar biasa untuk kamu, ya. Sama seperti yang kamu harapkan selama ini. Jadi buat kalian yang selama ini berharap bisa segera mendapatkan jodoh, ya, sepertinya beliau akan segera mengirimkannya untuk kamu, ya. Jadi pesan semesta ini lebih ke blessing, ya. Jadi pasangan yang kalian harapkan akan dikirimkan buat kalian, ya. Ini bukan untuk semua Gemini, ya, tapi untuk Gemini yang benar-benar udah siap untuk menerima true love-nya, ya. Siap di sini dalam arti sudah bisa melupakan masa lalu, ya. Mulai bisa menata hidup lagi dan punya kebahagiaan di hati. Kalau kamu sudah bisa bahagia dengan hatimu, ya, dengan kesendirianmu, maka itu artinya kamu sudah siap menerima cinta yang baru, hubungan yang baru, ya. Jadi kalau kalian berharap impian kalian ini bisa terwujud, jadi persiapkanlah diri kalian dengan baik. Oke, Gemini, ya. Sekarang kita lihat apa pesan malaikat penjaga buat kalian. Oke. Di sini ada kartu oracle-nya wisdom lagi kita pakai, ya. Di sini ada truth be told, ya, kebenaran akan terungkap. Time to go. Go the distance, ya. Ini adalah pesan malaikat penjaga kalian. Jadi sepertinya akan ada yang mungkin selama ini salah satu dari kalian memakai topeng kepalsuan, ya. Ini mungkin teman kamu atau pasangan kamu, ya. Di sini ada truth be told, ya. Jadi akan ada suatu kebenaran yang terungkap di sini, ya. Kebenaran yang akan kelihatan siapakah dia yang sebenarnya, ya. Jadi ini bisa sesuatu yang positif ataupun negatif, ya. Kalau sesuatu yang positif, mungkin orang yang selama ini pura-pura hanya tertarik pada kamu sebagai teman, ternyata dia punya ketertarikan yang
lebih dari teman, ya. Tapi kalau kita melihat di sini sepertinya di sini ada juga time to go, ya. Sepertinya ini adalah sesuatu hal yang buruk, ya. Jadi mungkin ada topeng kepalsuan, ya, yang mungkin selama ini dipakai oleh pasangan kamu atau mungkin teman kamu, ya, yang sebentar lagi akan terbuka, ya, yang akan terungkap dan kelihatan siapa diri dia yang sebenarnya, ya. Jadi yang selama ini tertutup oleh kata-kata manis, ya, atau sikap-sikapnya yang manis sama kamu, ya, pada akhirnya semua itu akan terbuka dan kelihatan kalau ternyata semua itu palsu. Oke? Jadi di sini malaikat penjaga kalian akan membantu kalian untuk mengungkapkan kepalsuan dari orang ini, ya. Jadi kalian bisa menebak-nebak, ya, kira-kira siapa sih orang ini, ya. Mungkin kalian bisa pakai insting kalian, ya. Kira-kira siapa yang beliau maksud ini. Oke? Di sini ada time to go, ya. Jadi setelah hal ini terungkap, sepertinya ini saatnya buat kalian untuk pergi, ya. Pergi meninggalkan sesuatu yang selama ini membuat kalian itu bertahan, ya. Bertahan pada satu titik yang sebenarnya kalian itu udah merasa nggak nyaman, ya. Tapi di sini kalian berusaha bertahan karena berharap, ya, kalau apa yang kalian rasakan itu nggak benar, ya. Tapi ternyata kedepannya nanti semua itu akan terbuka, ya. Ini bisa juga mengenai sikap-sikap lama kita yang nggak worth it lagi untuk dipakai, ya. Jadi ini waktunya buat kalian untuk melepaskan sikap-sikap lama kalian yang nggak worth it itu, ya, dan menggantinya dengan hal-hal baru, ya, sikap-sikap baru yang jauh lebih baik, ya. Karena hidup itu dinamis, ya, akan terus bergerak, jadi kamu itu harus juga terus bergerak, ya, supaya kamu bisa mengimbangi kehidupan kalian, ya. Jadi ada harmonisasi dengan meninggalkan hal-hal lama yang nggak worth it lagi untuk dipertahankan, ya, Gemini, ya. Jadi di sini malaikat penjaga kalian ingin berpesan untuk mulai berpikir, ya, berpikir untuk memilah-milah mana yang layak untuk dipertahankan dan mana yang enggak, ya. Dan teruslah bergerak untuk bisa tetap menyeimbangkan kehidupan kamu, ya. Di sini ada go the distance, oke? Apapun yang selama ini menahan langkah kalian, ya, lewatilah semua itu. Kalau kalian punya ketakutan, ya, rasa cemas, khawatir, ya, yang berlebihan, lawanlah semua itu, ya. Karena kamu nggak akan pernah sampai di tujuan kamu kalau kamu hanya terpaku pada satu titik aja, ya. Take action, kejar impian kamu. Jadi buat kalian yang masih suka berandai-andai, ya, mulailah menyusun langkah-langkah, ya, untuk bisa mewujudkan cita-cita kalian itu, ya, impian kalian itu. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia, ya. Time is money. Hargai waktu yang kamu punya untuk melakukan segala hal yang terbaik, ya, yang bisa kamu lakukan, ya. Go the distance. Lewati halangan-halangan kamu, ya, demi untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kalian. Oke, Gemini, ini adalah pesan malaikat penjaga buat kalian, ya, yang mungkin nanti ke depannya saya akan buat khusus untuk satu video, ya. Jadi inilah perjalanan hidup kalian selama tahun 2020, ya. Kehidupan, karir, keuangan, dan asmara kalian, ya. Semoga kalian mendapat banyak pelajaran dari perjalanan kalian selama ini, ya, dan bisa membuat resolusi-resolusi untuk memperbaiki kehidupan kalian yang jauh lebih baik ke depannya nanti, ya. Sebentar lagi tahun ini akan berakhir, akan diganti dengan tahun 2021 nanti. Persiapkanlah diri kalian, susun rencana yang perlu kalian perbuat untuk bisa meraih impian kalian yang selama ini pending, ya. Jadi inilah pesan readingan buat kalian, Gemini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi kalian, bisa menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.
Bye-bye.